Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Black Light di tahun 2022. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang aktivis muda yang bernama Sofia. Di hadapan ratusan warga, Sofia menyuarakan aspirasi dari semua warga tentang penegakan keadilan serta membasmi para koruptor. Jelas suara lantang dari Sofia membuat semua warga kagum, termasuk seorang pria yang hadir di sana. The recovering economy and the rise of trying to destroy our First Amendment. The leaders of the United States society with our policies that promote equal pay. Pada malam harinya saat dia akan pulang ke rumah, tiba-tiba dia ditabrak oleh seorang pria yang tidak dikenal. Keesokan harinya kita akan diperlihatkan dengan seorang agen rahasia FBI yang bernama Travis Block. Di sana dia sangat terburu-buru karena ada seorang sahabatnya yang sedang dalam bahaya dan dia akan berusaha untuk menolongnya. Sementara itu kita akan beralih ke sebuah rumah dengan memperlihatkan seorang petugas yang sedang kewalahan menahan desakan warga. Namun beruntungnya Travis dengan cepat datang ke sana dan mengeluarkan orang yang dia maksud. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, dia terlihat mengunjungi direktur FBI yang bernama Gabriel Robinson. Yang mana Travis ini mendapatkan perintah darinya untuk mengatasi masalah dengan seorang FBI yang membelot dalam tugasnya. Dan Travis sendiri mempunyai seorang cucu yang bernama Natalie, sementara anaknya bernama Amanda. Yang mana hanya mereka berdualah yang saat ini dia miliki. Yes, me, all these politicals are chasing their own shadow. Want to straighten out ornery protest. Shaken up. I dropped her off at the got her out at all. No, I wouldn't call it luck. I would call it... Stay at your place? I'd like to try it 1 or 2 weekends a month. Not your fault that deadbeat ran off. It's rounds, checking to see that all the doors... It's under control. Besides, a little paranoid. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang direktur redaksi yang bernama Drew dan seorang jurnalis bernama Mira. Di sana mereka berdua sedang membicarakan soal penyebab kematian Sofia yang diduga sengaja dibunuh oleh satu pihak tertentu yang merasa terganggu dengan orasinya. No reason to believe it was anything other than Ron, who couldn't use his real name. Who's to say? If we don't post something in me. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan pria yang sudah menabrak Sofia yang bernama Dusty Crane. Di sana dia terciduk oleh 2 orang polisi karena membawa senjata api dan menggunakan narkoba. Di situ Dusty sempat memberikan perlawanan, namun akhirnya dia harus pasrah saat para petugas lain datang ke sana. Sedikit informasi, dia ini masih merupakan agen FBI yang diceritakan oleh Gabriel di awal film. Untuk itu, Travis langsung datang ke sana dan berjanji akan menjamin kebebasannya jika dia berkata jujur. Look, I wasn't gonna do anything with the gun. I was keeping it in the car. But to do that, you'll need to level with. Dan dari penjelasan yang Travis dapatkan diketahui bahwa dia mulai merasa ada kekhawatiran dalam misi yang ditugaskan Gabriel. Untuk itu dia berniat akan melaporkannya kepada media dan memutuskan untuk tidak ikut kembali dengan urusannya lagi. I was going to talk to a reporter. Dan karena dia harus menjemput anaknya pulang sekolah, dia pun terpaksa harus meninggalkan Dusty sendirian di dalam mobil. Namun tak disangka dia malah menjadikan kesempatan tersebut dengan melepaskan borgolnya dan pergi dari sana. You do whatever you gotta do to me. I'm not playing by the rules. Well, not anymore. Ready to go? It's our night. Hey, picnic. Who are these? Been watching you? I don't know. Thank you. Are bad guys gonna hurt you?
Di dalam pelariannya, dia sempat meminta Mira untuk bertemu di suatu tempat. Namun karena Travis sudah berada di belakangnya, akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran saat itu juga. Dan setelah cukup panjang dia mengejar, akhirnya dia memutuskan untuk menginterogasi Mira terlebih dahulu. Hal itu bertujuan karena dia curiga dan ingin menanyakan kepada Mira karena siapa tahu dia telah mengetahui informasi tentang apa yang dia sampaikan. Di malam harinya dia terlihat menemui Gabriel untuk menanyakan tentang anak buahnya. Di sana juga dia sempat mengajukan permohonan pensiun sebagai agen rahasia FBI. Namun bukannya disetujui, dia justru lebih menekankan agar dia segera menyelesaikan masalah Dusty hingga tuntas. Time I hang it up. No. The importance of family, God knows. Look at whatever it takes. Guy who was arrested for fighting the cops across the street. Your fight is... No record of his arrest. I didn't say I have a draft or even an angle. I just get to you. I just can't believe Sarah falls for his blatant ass kiss. Mentally unstable. I wonder if I should be curious. Singkat cerita, dia terlihat mendatangi rumah Mira untuk menanyakan terkait Dusty. Namun di sana Mira mengaku tidak tahu sama sekali tentang apa yang sedang dia rencanakan. Know where he is. You're an accessory after the... Not a source for you to make your fledgling career. And they have room for them and their 3 kids. Get out of my way. Quoting a source. Di sisi lain, Dusty yang merasa posisinya sudah tidak aman, dia pun pulang ke rumah untuk mengambil sebuah senjata. Namun tanpa disadari, di belakangnya sudah terdapat 2 pria yang sengaja diutus oleh Gabriel untuk menangkapnya. Sehingga di sana terjadi aksi baku tembak saat itu juga. Sementara itu, setelah Mira didatangi Travis, dia pun menemui Drew untuk menanyakan tentang siapa sebenarnya Dusty Crane ini. No. You're the eager one. Di sisi lain, ternyata Travis mengawasi pergerakan Mira dari kejauhan. Sehingga dengan waktu yang singkat, keberadaan mereka berdua pun berhasil ditemukan. Namun ketika Dusty sadar bahwa dia sedang diawasi, akhirnya dia pun langsung pergi melalui pintu belakang. Dan Travis yang melihat hal itu, dia pun langsung mengejarnya saat itu juga. Terlepas dari apa yang dipikirkan oleh Travis, Dusty mengira bahwa dia bersekongkol dengan 2 orang pria yang semalam mendatanginya. Sehingga terjadilah aksi baku hantam yang ringan antara Dusty dan juga Travis. Tak menyerah begitu saja, Travis terus berusaha mengingatkan dirinya untuk mengurungkan niatnya. Sehingga di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa Dusty sedang menjalankan misi rahasia yang ditugaskan oleh Gabriel. Yang mana dalam hal ini Gabriel menugaskannya untuk menghabisi warga sipil yang telah menentang kebijakan pemerintah. Dan karena dia sudah memberitahu kepada Travis, akhirnya dia memutuskan untuk membocorkan hal tersebut kepada media. Namun tiba-tiba dia pun tewas karena ditembak oleh 2 pria yang memburunya semalam. Dan 2 orang tersebut adalah orang yang telah menabrak Sophia saat di awal film. Namun sayangnya mereka juga berhasil membawa barang bukti dokumen yang belum sempat Dusty berikan kepada Mira. No, do you? What did Dusty say to you? Singkat cerita, setelah acara pemakaman selesai, Gabriel terlihat menghampiri Travis dan memintanya agar fokus menjalankan misi yang telah dia berikan. Yang mana sebenarnya Travis ini sedikit janggal kepada Gabriel atas kematian Dusty Crane. Or he had a bright future until some... For him, you got distracted. Setelah pergi dari sana, dia pun menghampiri Mira dan meminta keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di mana ia mengatakan tentang rencana FBI yang merupakan sebuah misi untuk melindungi pemerintahan dari para penentang kebijakan. Deep cover agent in Miami. Oh, probably too long. Sometimes the obsessing make... I served one tour in Vietnam. Turned a corner into a dark alley and there was... Kill him. I panicked. Robinson didn't. Said it was his job to protect them or how they may affect other... And for the record,
I changed my name. Singkat cerita, Travis pun akhirnya mendatangi Gabriel di kediamannya. Sementara Gabriel sendiri terlihat dari wajahnya menunjukkan jika memang ada sesuatu yang dia sembunyikan darinya. Bahkan Travis juga diminta untuk tidak usah ikut campur dengan urusannya. Dan saking kesalnya, Travis meminta berhenti dari pekerjaannya menjadi seorang agen rahasia. Namun hal itu dibantah oleh Gabriel dan justru mengancam dirinya dengan membawa keluarga kecilnya. It was me who plucked you. Help me out, Gabriel. Oh, no. Travis. There is no... Di tempat lain, Mira dikejutkan dengan informasi bahwa kematian Dusty Crane kini telah muncul di website berita. Dan setelah dilihat, ternyata Drew secara diam-diam telah mempublikasikan berita tersebut dengan menjadikan orang lain sebagai penulisnya. Go! I was just in the middle of Mira, whatever. There's no real facts. Ketika malam tiba, Drew terlihat pulang dari kantornya dan merasa bersalah atas kecerobohan yang dia lakukan, yang mana secara tidak langsung dia telah memancing perhatian dari Gabriel dan juga pihak FBI. Dan tanpa dia sadari, ternyata Gabriel telah mengutus seseorang untuk membunuhnya. I've got to go. Di sisi lain, terlihat Mira sengaja menemui seorang pimpinan dari redaksi lainnya. Di sana dia mengatakan sedang fokus menyusun sebuah berita terkait kematian Sofia, yang mana kasus tersebut terindikasi ada sebuah unsur konspirasi dengan pihak FBI dan pemerintahan korup. Sehingga hal itu sangat memungkinkan Mira juga ikut terbawa menjadi bagian dari target mereka. Unless it wasn't an accident, we could both end up like Sophia and Dusty. Scene beralih kepada Travis yang terlihat khawatir karena Amanda dan Natalie kini tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian dia pun langsung menanyakan keberadaan mereka kepada Gabriel. Bahkan dia juga memberikan ancaman kepadanya jika dia terbukti telah menculik anaknya. Dan dengan berhentinya Travis di agen rahasia, jelas hal itu menjadi ancaman serius bagi Gabriel. Oleh karena itu, dia langsung menghancurkan drive berisi dokumen yang berhasil dia bawa dari tangan Dusty. Dan dia juga mengatakan kepada semua anak buahnya bahwa target yang harus mereka bunuh sekarang adalah Travis. Sementara itu, Mira sendiri kini berhasil menemukan riwayat tentang kejahatan Gabriel bersama anak buahnya. Dan untuk membawanya ke jalur hukum, dia membutuhkan seseorang yang mengetahui semua informasi untuk membuktikannya. Namun dalam hal ini, tak ada yang lebih tahu tentang informasi tersebut selain Travis. Where's my family? How the hell would I... Ketika mereka bertemu di sana, Travis menjelaskan bahwa operasi Unity yang digunakan Gabriel merupakan sebagai power untuk memberikan tambahan jabatan lebih lama lagi bagi para politisi Amerika, yang mana semua catatan terkait hal tersebut kini telah diamankan Gabriel di dalam sebuah berangkas di rumahnya. To substantiate the charge. And I have Operation Unity. Infected someone dared... Secret FBI program. Following us home. And then there's that. Fine. Listen, if we are dealing with a corrupt head of the FBI, its own innocent citizens. They have changed their last names, but they would have kept their first. Amanda, and now is not a good time. My hands are dirty. You put my names to maintain power. We don't stand up to him. He'll just keep growing up. These sort of people don't talk out of turn. Decides to turn against them. Sebelum ke rumah Gabriel, dia terlihat kembali ke apartemennya untuk mempersiapkan senjatanya. Namun di sisi lain, langkahnya terus diawasi oleh kedua anak buah Gabriel yang kini sudah berada di apartemennya. Setelah itu, dia berhasil membawa Gabriel untuk masuk ke rumahnya dan dia mengancam untuk segera memberikan berkas tentang operasi Unity, yang mana di dalam berkas itu terdapat nama-nama agen FBI termasuk rincian yang mereka targetkan. Di situ Gabriel memanfaatkan situasi ketika Travis lengah, di mana dia langsung menghampiri kedua anak buahnya di luar. Namun Travis sendiri tidak sedikit pun gentar, yang mana dia langsung menyusun siasat untuk mengalahkan mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam, di sana terjadi aksi baku tembak saat itu juga. Di dalam aksi itu, dia sempat memberitahu mereka untuk mundur saja karena dia telah dimanfaatkan oleh Gabriel. Namun mereka tidak menghiraukan perkataan Travis hingga akhirnya mereka harus menanggung akibatnya.
Setelah kejadian tadi, dia terlihat masih berada di sebuah motel dan diperlihatkan terkait sebuah bukti tentang operasi Unity, yang mana di dalam sebuah video menjelaskan bahwa Dusty telah ditargetkan Gabriel untuk membunuh Sofia yang ternyata merupakan pacarnya sendiri. Dan terungkapnya bukti tersebut, tentu hal itu akan berdampak sangat buruk untuk Gabriel, sehingga saat dia pulang kantor, dia terlihat sangat gelisah tentang keadaan ini. Dan tanpa dia sadari, ternyata terapis sudah berada tepat di hadapannya. No, she doesn't. Travis, you get nervous. Operation Unity is going public. Ketika dia tak berdaya, dia pun diminta untuk mengatakan kebusukannya di hadapan publik. I hear a whisper. Elaborate. Please, do it. Singkat cerita, kini terapis dipertemukan kembali dengan anak dan cucunya dan berniat akan menghabiskan waktu bersama mereka. It's alright, we're fine. Just sorry about everything that you've been through. Di sisi lain, Mira juga sangat bahagia ketika dia berhasil mengungkap skandal di dalam tubuh FBI sebagai organisasi terkuat pada saat itu. Namun hal yang membuatnya lebih bahagia lagi yaitu dia bisa mempublikasikan artikel tentang isu tersebut, yang mana hal itu merupakan pencapaian yang sangat dia banggakan di sepanjang masanya. And I wouldn't have done it without you. That's it. Keep going. Go. Don't forget to feed her. Make sure she brushes her teeth. Get her to school on time Monday morning. Nah, itulah dulu seluruh alur cerita film Black Lake tahun 2022. Jika ada kesalahan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.